biaya kita sama tempatnya Kak Novi mahalan banget Kak Novi. Kufur duluan, kayak ada pasti nih diterima, orang passing grade-nya cuma sekian kayak gitu, udah pasti kayak gitu. Tahun pertama mereka harus mendapatkan HSK 4 dulu. Nah, kalau enggak mereka bisa dipulangkan juga kalau di sini. Warning, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua media sosial yang kamu punya biar aku tambah semangat ngedit video dan kalian dapat pahala. Terima kasih orang baik. Ini udah ya. Semi nyantai aja kan ya? Iya, nyantai aja. Nyantai aja kayak apa ya? Kayak podcast. Iya kayak podcast. Minum. Dari tadi udah minum deh. Udah, Minum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi ke YouTube channel aku. Ya, jadi di sini aku ngundang teman-teman onlineku. Mahasiswa kedokteran ya. Dari Cina. Kenalan dulu dong. Dari daerah tuh. Dek, nama, univ, terus semester berapa mungkin? Oke, perkenalkan nama aku Ratu Sinta Khofiapatia, biasa dipanggil Ratu atau Sinta atau Ratu Sinta. Terserah mau manggil apa aja, yang penting antara dua nama itu. Biar bisa nengok kalau misalkan dipanggil. Oke, asal universitas dari Hubei University of Arts and Science di kota Xiangyang, negara Tiongkok atau China. Jadi kota Xiangyang itu letaknya di Provinsi Hubei. Yang mana Provinsi Hubei itu bukan dulu, maksudnya ibu kotanya itu ibu kota Wuhan. Pasti nggak asing kan, Kak Novianita? Kota Wuhan itu pertama kali COVID-19 itu ditemukan, ya kan? Semuanya nggak asing kalau sekarang. Terkenal. Sekarang udah nggak asing pasti. Wuhan ya gitu. Oh, dari mana? Dari Wuhan. Aduh, corona. Aduh, kayak gitu. Pasti orang udah paham banget sama apa namanya Wuhan kayak gitu. Iya. Terus dari gitu asal daerah Cilacap, Jawa Tengah. Karena sekarang Agung, silakan Agung. Iya. Halo guys, perkenalkan namaku Agung Draksono dan asal Indonesia dari Lampung. Terus univnya di Shanxi Medical University. Shanxi itu adalah provinsi yang dimana dekat di Beijing. Jadi dari Beijing sekitaran 1.500 km kalau dari Beijing. Lalu sekarang lagi mau semester ke-8. Itu aja sih. Salam kenal semuanya. Salam kenal Agung. Kita sama-sama semester 8 ya, Kak. Jadi kita satu batch. Ya, sama ini. Cuman beda univ. Tapi lulusan SMA-nya sama ya? 2000 berapa berarti? 17 ya? 2017 berarti. Aku 2016, Kak. Aku gap. Berarti sepantaranku dong. Kalau gitu 2016. Waduh, kita sama dong. Ya udah kalau gitu nggak usah manggil seumuran. Masuk univ tahun berapa, Kak? 2017 berarti apa 2016? Masuk univ tetap 2016 langsung masuk gitu. Oh berarti sebentar. Ini ya. jangan bilang aku nggak tahu univ Kakak dari mana. Kakak Universitas Muhammadiyah Malang bukan ya? Iya. Iya kan? Oh iya. Mau nanya dong, gimana pertama kali ceritain gimana caranya masuk, terus ceritanya kalian masuk bisa di Cina gitu. Kenapa nggak di Indo aja gitu? Mungkin dari daerah tuh mungkin aku dulu kali ya. Siapa dulu? Ladies first. Halo. Aduh, ladies first. Ceritanya panjang. Mungkin ini aku mau menyingkat aja karena kalau diceritain terlalu detail itu terlalu panjang, durasinya nggak akan cukup kalau mau dibahas 20 menitan. Jadi ceritanya kayak gini. Dulu habis ujian nasional, kebetulan aku tuh dari kecil tuh pengen banget jadi dokter.
orang tua juga pengen banget punya anak jurusan kesehatan yang mana ya dokter kayak gitu, bukan perawat, bukan bidan tapi dokter. Terus udah kayak gitu, SD, SMP, SMA tetap nggak berubah, tetap niatnya fakultas kedokteran, maksudnya kuliah pendidikan dokter. Terus udah kayak gitu, abis ujian nasional, karantina nih di Jogja, ikut bimbel karantina khusus buat lolos SBMPTN, maksudnya fakultas kedokteran kayak gitu. Iya. Waktu itu aku nembak univnya tuh kalau nggak salah ya, setahu aku, seingat aku pilihan pertama tuh yang univ deket daerah rumah aja, Universitas Jenderal Sudirman, Fakultas Kedokteran, itu yang pilihan pertama. Terus pilihan kedua itu Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Airlangga Surabaya. Belum. Kayaknya FKG UI dulu, baru FKG Unair. Karena kan berdasarkan passing grade di tempat bimbel aku, bukannya besar kepala atau mau ini ya, ini aku lagi mau sharing-sharing aja. Kebetulan waktu di bimbel itu nilai tryout aku, tryout kan 4 kali, kan karantina sebulan nih, seminggu sekali. Yeah. Selama 4 kali ini dapat nilai tertinggi terus gitu. Jadi digadang-gadang, ini mah udah pasti jebol nih univ ini kayak gitu. Jadi udah persiapan testimoni kayak masuk bimbel sini karena ini ada testimoninya, Ratu ini berhasil bla 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 kayak gitu kan, biasa kan kalau bimbel kan suka kayak gitu kan. Iya. Nah, udah pede banget. Terus udah gitu SBMPTN berlalu, udah pengumuman inget banget itu jam 2 siang, aku nggak buka jam 2 siang, orang-orang pada buka gitu. Orang-orang udah pada nanya, dari bimbel juga nanya kayak, gimana masuk enggak segala macam kayak gitu, nanti kita langsung mau nyetak banner nih buat ini kayak gitu, buat promosi segala macam. Terus kayak gitu aku bukanya tuh tahajud, abis sholat tahajud aku buka, alhasil tidak keterima. Tuhan berkehendak lain, maksudnya Allah punya rencana yang lebih baik lagi ke depannya. Tapi pada saat itu tuh bingung, nggak nangis, nggak stres karena udah berusaha yang terbaik kayak gitu untuk belajar SBMPTN. Terus udah kayak gitu keingat percakapan antara aku sama papa aku, kan kebetulan papa aku dulu waktu aku SD sampai SMA, kalau nggak salah SMA kelas 1 tuh kerja di China, di daerah Liaoning Province, di utara lah, China Utara, deket deket Korea Utara, daerah situ. Terus habis itu dulu inget banget percakapan waktu aku SD di sini, papa bilang kayak, mau nggak SMP-nya di sini kayak gitu. Mau, tapi kayaknya masih terlalu kecil, nanti aja deh kalau misalkan udah besar aja kalau kuliah. Nggak tahu, keinget percakapan itu, langsung googling cara masuk kedokteran di China 2017. Ingat banget di search engine itu nulisnya kayak gitu. Muncullah agensi-agensi yang bisa memberangkatkan siswa ke sana gitu. Jadilah udah kayak kita pakai agensi gitu. Bentar, nanya dulu. Agensi di Surabaya. Iya. Kan kamu pilihan pertama kan FK, terus pilihan kedua, ketiga kenapa memilih FKG? Berarti kayak semua orang tua itu tidak menuntut kamu untuk menjadi dokter apa, tapi terserah mau asalkan dokter kayak gitu. Atau gimana? Iya, kan karena asalkan dokter, karena dilihat dari tenaga medis untuk dokter gigi di daerah saya ini juga nggak ada sama sekali. Wow. Harus luar kecamatan. Iya gitu. Sampai sekarang juga masih belum ada. Gitu. Jadi kayak untuk dokter umum pun di sini cuma 1 orang. Itu juga. Jadi kayak desa, kan kebetulan kan saya rumahnya di desa nih. Yeah. Di gunung. Jadi orang-orang yang di gunung tuh pada turun cari dokter di dokter itu doang gitu. Jadi cuma 1 dokter. Makanya harapannya kenapa masuk kuliah kedokteran itu ya, selain emang cita-cita keluarga ya, maksudnya orang tua pengen anak jadi dokter, terus membantu juga tenaga kayak nambah nakes lah di daerah sini gitu, di daerah rumah kayak gitu. Karena memang di sini minim banget sih, orang rata-rata pada jadi bidan, jadi perawat kayak gitu. Tapi untuk dokter jumlahnya sangat-sangat sedikit ya. Tadi ya aku bilang tadi cuma 1 aja gitu. Wow.
Kenapa nggak nyoba? Kan ini lesnya di Jogja. Kenapa nggak UGM gitu, UI gitu, gede-gede? Karena mikirnya katanya kalau sistem SBMPTN itu gimana ya? Tetap ada, kalau nggak tahu ya. Kalau dulu tuh mikirnya ada faktor apa tuh kayak region gitu ya. Kalau misalkan Jawa Tengah, univ ini kayak gitu. Setahu aku tuh, seingat aku tuh itu. Tapi seingat aku juga itu cuma SNMPTN, nggak berlaku SBMPTN. Kalau SBMPTN terserah, nggak mandang region. Oh ya nih anak alamatnya di Jawa Tengah, berarti univnya univ Jawa Tengah aja nih yang berpeluang besar untuk terima gitu. Cuma waktu itu karena di Universitas Jenderal Sudirman yang aku tahu gitu ya, biayanya relatif lebih murah dan dekat rumah juga. Jadi lebih apa ya? Ya udahlah yang dekat rumah aja deh. Udah kufur duluan, kayak ada pasti nih diterima, orang passing grade-nya cuma sekian kayak gitu, udah pasti kayak gitu. Maksudnya ya bilang pasti itu yang yakinin juga kan dari nilai-nilai tryout-nya. Terus dari apa namanya tutor-tutornya, oh pasti keterima kayak gitu. Pada sombong duluan nih, sama Allah jebret nggak dikasih. Jebret tuh, makan tuh keterima kan. Ada hikmah ya di balik itu ya, setelah beberapa tahun akhirnya ada hikmah. Sangat ada. Kalau Inspiratif banget Ratu, keren. Kalau Agung gimana, Agung? Gimana nih kalau Agung? Kalau Agung gimana ceritanya, Gung? Kok bisa pilih di China sih? Kalau aku sepertinya nggak seinspiratif Ratu ya. Awalnya dulu sih kalau cita-citanya bukan dokter ya. Cita-citanya dulu itu menjadi seorang sepak bola, atlet sepak bola gitu kan. Wow. Cuman dibilangin sama aku kan punya ini kan, dua mbak, bilangin itu bukan cita-cita katanya kan. Terus ya SMP masih bola-bola terus, SMA juga. Cuman setelah berjalannya waktu, terus kelas 9 juga ya. Nah, berhubung kakak saya kan nakes juga. Jadi kalau di rumah itu kan cek tensi darah segala macam ya belajar gitu kan. Nah, habis itu ketika kakak saya nggak ada segala macam, kan tinggalnya di desa juga kan. Habis itu ada yang minta ini tensi gitu kan. Habis setelah itu ya coba-coba aja lah, karena udah biasa juga kan, karena diajarin juga. Terus kita nensi orang tersebut, dan setelah itu banyak juga yang minta-minta gitu loh, cuman nensi doang, tapi perlakuannya gitu loh, perlakuannya mereka ke aku setelah cuman nensi doang itu kayak aduh, dikasih yang segala macamnya itu. Jadi kayak lebih apa ya, di situ agak menjadi seorang terketuk hati. Ya, terketuk hati menjadi seorang nakes itu bisa membantu banyak orang. Itu kayaknya ada sesuatu yang nggak bisa diungkapkan, tapi bikin bahagia. Gimana ya? Pokoknya susah banget diungkapkan itulah. Nah, setelah itu bikin bahagia kan? Setelah itu kelas 9 sebenarnya orang tua sih pinginnya ke ini ya, ke militer atau enggak apa kan, karena ya mungkin fisik ya. Kan main bola terus segala macem. Jadi ininya udah jadi tentara aja, nggak polisi gitu-gitu. Cuman belum kepikiran ke sana. Terus sekarang ya karena kejadian itu, nah waktu itu kan masih main bola terus sih, bukan yang belajar segala macem gitu kan. Nah, insapnya ya pas kelas 9, kelas 12 ya. Kelas 12 SMA, kelas 3 SMA. Jadi pas kelas 3 itu ya kita udah mulai merancang, dan di situ ini milihnya itu nggak karu-karuan gitu loh, maunya UGM, UI, pokoknya besar-besar dah. Terus senam PTN nggak keterima, SBM nggak keterima. Habis itu karena pinginnya banget sampai aku gap year, ya kan. Pokoknya tahun depan mau coba lagi nih, pokoknya aku harus jadi gitu kan. Terus coba lagi, sempat daftar juga di Muhammadiyah Jogja, dan nggak terima, cuman keterima di perawat gitu kan. Terima di perawat. Terus agak mikir juga, perawat gimana ya. Tapi
sama aja kan nakes juga, kita bantu orang. Cuman dari orang tua mikir lagi, katanya kalau perawat kan udah ada mbak gitu loh, jadi ya kalau bisa kamu lebih lah gitu, karena aku kan anak terakhir. Terus sebelum itu pas waktu SMA ada cerita mbakku ini bilang, coba kamu sekolah di Tiongkok aja gitu kan. Terus aku bilang dong, pas lagi jiwa-jiwa SMA yang temennya banyak di Indonesia, ya nggak mau lah di sana, nanti saya temennya siapa segala macem gitu-gitu. Terus belajar bahasa Mandarin, nggak, pokoknya menolak secara mentah-mentah. Tapi setelah tahun 2017 itu kan ditawarin lagi lah, mau nggak ke Tiongkok gini-gini, ada peluang segala macem. Terus jadi deh dari mbakku itu, jadi kita ke Surabaya segala macem, terus ke Tiongkok lewat agensi juga, gitu sih. Oh iya Kak Novianita, jadi kita di dalam satu agensi ya Kak? Kalau boleh tahu agensinya apa sih? Yang satu itu mungkin nggak sebut ini, nggak sebutin, cuma itu agensinya punyanya donaturnya Pak Dahlan Iskan sama Bu Sinta Nuria, istrinya Pak Gus Dur, almarhum Gus Dur, di Surabaya, dan itu sangat-sangat terkenal. Gimana? Tesnya apa aja buat masuk? Oh, kalau misalkan untuk itu tidak ada tes masuk, free test. Jadi kayak kita cuma suruh apply visa, tes kesehatan, terus habis itu nilai rapot. Kalau nilai rapot itu ada minimalnya, minimal itu 8. Terus udah kayak gitu, rata-ratanya minimal 8. Sejauh yang saya tahu ya, waktu itu dipersyaratkan kayak gitu, dipersyaratkan seperti itu. Terus apalagi ya, TOEFL. Ya, TOEFL. Sama uang masuk gitu. Uang masuknya juga nggak terlalu mahal gitu. Kalau misalkan dibandingkan dengan di Indonesia, dengan mandiri di Indonesia itu jauh banget deh pokoknya. Ya nggak sih tuh? Itu jauh banget. Wow. Ya, jauh betul. Jadi kepo. Salah satu tujuan aku kenapa mengambil Cina itu karena mikirnya kayak ngebantu orang tua aja gitu, dari segi finansial gitu, sangat, kalau dibandingkan sama Indonesia punya gitu ya. Bisa nih jauh di-compare banget sama bedanya kan. bentar. Kalau itu beda univ lagi. Compare coba di-compare. Kalau di Indonesia mandiri berapa Kak biasanya? Tergantung sih. Game. Sebut coba game. Game kayaknya 1M nggak kalau mandiri gitu. Dan itu temanku ditawarin gitu, tapi tergantung sih. Kalian mau minta univ apa dulu? Kalau aku tuh kemarin mau, kan aku basicnya swasta kan, dari UMM. Kalau UMM itu buat DPP-nya 120 kemarin masuk, sama per semester tuh 17, sampai sekarang koas naik 500-an, jadinya sekarang udah 21. Aku menjawab namanya biaya kita sama tempatnya Kanovi mahalan pada Kanovi. Sumpah. Wow, aku menyesal masuk FKUMM. Ya, jadi kalau berdasarkan univku ya, jadi kan di agensi itu ada beberapa pilihan universitas. Ya. Ya, ada macam-macam pilihan universitas dengan grade yang sama lah semua kayak gitu. Kualitasnya nggak jauh beda, semua sama. Tergantung kita tinggalnya mau misalkan di kota besar kayak gitu ya, berarti mengikuti lah ya biaya hidup dan biaya fee structure dari universitasnya itu sendiri. Kalau misalkan dari univ aku di Hubei University of Arts and Science, tahun pertama kan kebetulan sekolahnya 6 tahun nih. Jadi setiap univ tahun pertama pasti biayanya agak sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun kedua sampai tahun ke-6. Kalau tahun kedua sampai tahun ke-6 itu biayanya sama. Kalau di univ aku tahun pertama dulu aku ngabisin 72.750.000 rupiah tahun pertama. Wow. Itu udah fee structure, terus udah apa ya? Oh, visa belum. Kalau visa kan itu sendiri ya. Ini kalau misalkan buat di kampusnya gitu, dengan biaya 72.750.000 rupiah itu ya segitu kalau di univku. Terus udah kayak gitu, apalagi yang perlu disiapkan ya tahun pertama tuh kayak tiket pesawat, itu kan sendiri kan. Tiket pesawat sekitar 5 jutaan lah, terus visa 4 juta.
Terus kayak tes kesehatan itu 500.000. Ya pokoknya kalau dihitung-hitung itu nggak sampai 100 juta untuk tahun pertama. 80 sekian lah pokoknya. Benar. Gitu. Kalau aku agak mahal dikit Kalau Kak, misalnya- agak mahal tapi cuman dikit aja. Nggak banyak-banyak. Berapa? Tahun pertama kayak 70-an berapa, tapi nggak sampai 80 deh. Aku lupa sih. Ratu ingat banget. Aduh, aku nggak ingat. Kayaknya kalau seingat aku karena kan aku waktu itu keterimanya sebenarnya di Univnya Agung di Shanxi Medical University, tapi karena usianya aku masih under 18 dan di Univnya Agung ini wajib 18 tahun, jadinya aku udahlah di Hupei kayak gitu. Dihubungin sama pihak agensinya. Ratu, kamu ulang tahunnya masih Oktober, gak bisa, pilih univ lain aja ya, kayak gitu. Itu tuh Shanxi 75 juta, 250.000, kalau 2 juta sekian, Shanxi 75 juta. Seingat aku sih gitu. Ratu paling ingat dah sudah. Cewek ingat sejarah soalnya. Ya itu karena sangat-sangat berkesan. Jadi setelah kita di Surabaya itu, jadi sebelum berangkat ke China di Surabaya itu kita ada pembekalan dulu nih Kak, pembekalan bahasa Mandarin. Cuma sebatas kayak belajar halo apa kabar. Setidaknya kita tahu cara transaksi, mau beli telur, mau beli makan kayak gitu. Untuk pelatihan kayak masuk kedokterannya itu sendiri paling masuk kelas full English doang sih dari agensinya itu ada nyediain. Jadi kayak kita ngebahas basic biology kayak gitu-gitu aja paling. Nggak yang langsung masuk ke sistem maksudnya anatomi ini itu dan segala macamnya belum. Jadi kayak pembekalan 3 bulan itu wajib mempelajari bahasa Mandarin sama bahasa Inggris karena bahasa pengantarnya itu sendiri bahasa Inggris. Tapi ada juga di agensi situ yang bahasa pengantarnya full Mandarin juga ada. Kayak gitu. Karena MBBS di sini di China itu bahasa pengantarnya pasti full English kayak gitu. Kalau di China gitu. Buat Agung tadi kalau di univku kayak gitu, nggak tahu kalau di univnya Agung gimana? Nambahin nggak? Jadi kalau untuk ini ya, sebenarnya nggak semua sih, ada juga yang MBBS itu dia Chinese juga. Ada juga yang ngambil Chinese sama English. Jadi tergantung kita mau ngambilnya apa gitu loh. Dan cuman kebanyakan emang English buat di kampus-kampus di Tiongkok yang MBBS gitu. Kalau perjalanannya Agung gimana tadi? Buat ini. Gimana? Apa namanya? SPP-nya. Oh, SPP-nya tadi udah disebutin Ratu kayaknya. Segitu tahun juga. pertama, 75 juta. Abis itu tahun berikutnya Kak. Tahun berikutnya itu untuk 1 tahun itu 40 itu uang kuliah. Jadi kita bayarannya bukan per semester ya, kita bayaran per tahun itu 40. Habis itu untuk asrama. Sama sih. Untuk asrama kita bayar 10 sih asrama. Jadi total 50. Gitu ya. Berarti bedanya sama aku gedung doang sih sebenarnya. Ya, gedung ya Kak, banyak ya. Iya. Kalau misalkan di Univku di tahun kedua sampai tahun ke-6 itu biaya, maksudnya setiap tahunnya gitu ya. Setiap tahunnya itu kita cuma ambil RMB atau 1 yuan itu setara dengan 2.000. Ya kita bisa gampangannya kalikan 2.000 lah gitu. Entah nanti itu 2.100 atau 2.200 itu gampang. Cuma maksudnya biar gampang aja penghitungannya kalikan 2, maksudnya 2.000. Kalau misalkan 21 kali 2 berarti 42 juta. Ya tapi kalau misalkan currency-nya 2.100 atau 2.200 ya bayarnya per tahun itu ya sekitar 45 juta, nggak nyampe 50. Itu udah sama asrama. Karena kebetulan universitas aku negeri dan kalau nggak salah Agung juga negeri, Agung? Iya, negeri juga. Negeri, jadi semua mahasiswa di China yang kuliahnya di universitas negeri itu disubsidi sama pemerintah sana untuk disubsidi biaya asramanya gitu. Makanya biaya asramanya di sana murah. Setahun kalau di univ aku ya cuma 7 juta rupiah setahun. Itu udah lengkap sama ada heaternya. Kalau buat musim dingin ada heaternya, ada water heaternya,
ada ya standar asrama, ada dapat kasur, udah meja belajar, udah segala macem kayak gitu. Kecuali listrik sama air minum ya itu sendiri. Tapi kalau untuk air kayak buat mandi kayak gitu udah dari universitas sih. Berarti subsidi dari pemerintah Cina ini buat orang-orang yang datang dari luar juga berarti? Bukan buat orang Cina aja, jadi tapi kayak mahasiswanya juga? Betul. Benar-benar. Betul. Jadi pokoknya yang berkuliah di universitas negeri itu bantuan bantuan tempat tinggal, biaya tempat tinggal atau asrama gitu. Ada beberapa universitas yang membolehkan mahasiswanya tinggal di luar, kayak ngekos gitu bisa, atau punya apartemen gitu juga bisa. Tapi kalau kebanyakan mahasiswa internasional pasti ditaruhnya di asrama gitu, atau ditaruhnya di dormitory. Ya lebih jelas lebih murah. Kalau contoh ya, kalau misalkan di Indonesia ngekos sebulan paling mahal deh, misalkan 1 juta itu kosan. Kalikan aja 1 tahun 12 juta. Kalau misalkan di China setahun cuma 7 juta. Dengan fasilitas yang mudah kayak kosan eksklusif kayak gitu. Kalau tempatku kebetulan ini sih Kak, kebetulan di sekolahnya jadi menyediakan apartemen gitu kan ya. Dan untuk kita sih asrama sekelas apartemen gitu ya. Jadi ya begini dah. Berarti itu udah ada dapur segala macam. Kampusku banyak yang ngiri sih katanya. Karena fasilitas kampusnya Agung itu bagus banget gitu. Makanya dulu aku pilih Shanxi itu karena asramanya itu kayak flat, maksudnya kayak apartemen gitu. Kalau aku tuh bentukan kamarnya itu benar-benar kayak asrama. Satu kamar 2 orang, tempat tidur di atas, di bawah tempat tidur ada meja belajar sama lemari baju. Terus habis itu ya pokoknya cuma lininya segitu aja gitu. Cuma memang di setiap lantai itu ada dapur. Ada dapur. Jadi ya bukan apartemen. Kalau apartemen kan mungkin satu apartemen isi kamarnya ada 3. Terus nanti ada ruang TV-nya, ada ada dapurnya, ada balkon dan segala macam. Jadi gimana ya? Ya emang banyak yang ini sih envy sama univnya Agung gitu. Fasilitasnya nyaman banget buat belajar. Gitu. Kayaknya kalau aku lihat dari IG gitu, ini sih emang kayak kamarnya tuh luas gitu. emang luas kan ya? Luas, ini lihat aja sekarang. Dan itu satu kamar sendiri, beneran? Enggak. Kita ada 2 kamar, jadi berempat gitu. 1 kamar 2 orang. Oh. Gitu. Dan sekarang lagi pada pulang ke Indonesia. Wah, jadi sendirian dong. Iya, sendirian. Jadi luas banget. Ya dong, kenapa? Kok kan kalian sama nih semesternya. Kok Dek Ratu udah libur tapi Agung belum? Why? Kok beda? Itu beda-beda. Biasa tiap univ itu ujiannya beda-beda. Kalau misalkan di univ aku itu biasanya pokoknya ujian akhir itu pas akhir Desember. Jadi gini, Kak Novianita, kalau di China kan kebetulan bukan negara yang beragama ya, kayak Natal, Tahun Baru gitu. Mereka celebrate, mereka merayakan itu, tapi cuma sebatas buat di mall-mall nih, kayak oh ya ini Natal, diskon dan segala macam. Tapi kadang mereka tuh nggak tahu, nggak paham Natal itu apa sih sebenarnya. Kadang mereka nggak tahu Natal itu apa, tapi yang ngerayain aja. Tapi kalau misalkan di kalangan kayak pendidikan, kayak universitas atau sekolah-sekolah segala macam, itu nggak akan libur gitu. Makanya kita nggak pernah maksudnya untuk mahasiswa Indonesia yang umat Kristiani gitu, di sana kadang kasihan gitu. Kalau di univ aku ya, lagi Natalan ujian, tanggal 25 Desember ujian gitu. Wow. Terus habis itu 31 Desember gitu kan, kalau itu kan waktunya me time ya, maksudnya sama keluarga juga, pokoknya liburan segala macam. Kalau di sana enggak, kita lagi sibuk ujian gitu sampai Januari awal 10 tanggal 10 tanggal 15-an lah kayak gitu. Tiap univ beda-beda. Kalau di univ aku biasanya udah kelar sih sebelum tanggal 15 Januari, udah dipastikan clear kayak gitu. Udah nggak ada kegiatan belajar mengajar ataupun ujian gitu. Kalau di univnya Agung gimana tuh, Gung? Kalau di univku, kelarnya sih barusan kemarin ya, tanggal 20-an. Nah mungkin ini Kak, jadi kan kemarin pada pulang itu karena ini sih,
karena ada pandemi, jadi teman-teman pulang dan belum bisa pulang lagi ke sini gitu loh. Jadi kesannya aku masih tetap belajar aja di sini. Tapi ya udah masuk liburan sih. Oh, Udah masuk liburan gitu. Oh, berarti nggak pulang selama pandemi emang di situ? Iya, di sini. Dan sekarang kan kemarin pinginnya sih kan bukan pulang sih, mau liburan segala macem kan, liburan ya kita main skating segala macem. Cuman ada virusnya muncul lagi gitu kan. Jadi kita sekarang ini lagi nggak boleh keluar kampus karena di HP di sebelah provinsiku itu case-nya banyak banget. Udah kayak Wuhan yang kemarin deh pokoknya. Jadi ditutup semua Virus nih. baru kan? Di lockdown lagi lah ya. Iya, di lockdown lagi. Varian baru Kak. Jadi kan banyak ini nih varian baru yang lebih cepat lagi. Wow. Kayaknya Cina Musim dingin sini jadi ngeri. di sana tuh kayaknya ini hampir sering gitu loh. Kan kemarin juga apa MERS Gimana? itu kan juga dari sana toh? Ya, dan itu musim dingin juga sih. Iya. Bukan MERS, kayak SARS Kak. Kalau MERS itu SARS. MERS itu bukan dari China. MERS itu Afrika kalau nggak salah. Afrika atau Afrika, Asia Kak. Timur, Atau Arab sana kalau nggak Asia salah. Tengah Arab sana. Kalau MERS, kalau SARS baru tahun 2022. Asia Barat. 2022 2023 itu SARS di Guangdong. Gitu. Aku boleh nanya lagi nggak sih yang agensi kan tadi kalian bilang TOEFL. TOEFL itu dites di sana atau kalian ngambil tes di lainnya terus nanti nyerahkan hasilnya ke situ atau gimana? Jadi dari agensi itu udah mengasih syarat nih yang mau kuliah kedokteran di Tiongkok atau mau kuliah jurusan lain harus memenuhi persyaratan yang tadi aku sebutin kayak misalkan visa, harus punya paspor dulu nih yang pertama baru ngurus visa gitu. Visa udah diurusin sama mereka jadi kita tinggal bayar aja. Terus dari gitu TOEFL, terus fotokopi rapot, terus nilai ujian nasional, terus udah kayak gitu tes kesehatan sama tiket pesawat itu, sama satu lagi tuh ada uang saku dari, maksudnya mereka kasih tahu gitu ke kita yang mau berangkat ke China harus siapin kalau nggak salah inget banget aku 10 juta buat jaga-jaga di jalan aja, itu udah harus di UN kan, maksudnya bukan dalam bentuk rupiah atau enggak dimasukin ke ATM juga boleh kayak gitu. Itu sih, jadi kayak TOEFL kayak gitu tuh udah wajib gitu, jadi di tesnya ya di Surabaya itu, nggak di China, nggak di mana-mana gitu, buat apply masuk ke univnya. Jadi jadi agensi kita yang ngurusin masalah itu buat pendaftaran di univ yang mau kita tuju. Gitu sih Kak. Berarti emang nggak ada ujian mandiri lagi kayak yang di Indonesia ya? Iya. Tes gitu ya Kak? Karena Nggak ada sih. Okay. Ada sebagian kemarin kan ini sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lainnya. Nah mereka itu pas sampai kampus ada placement testnya gitu loh. Nah kebetulan di kampusku nggak ada. Dan cuman setelah adik-adik di bawahku junior, mereka itu harus ini nih, tahun pertama harus nyelesain ini HSK4. Jadi mereka harus dapetin HSK 4, kalau enggak mereka bisa dipulangin. Wow. Gitu. jadi HSK 4 itu semacam TOEFL-nya China Kak. Jadi HSK singkatan dari Hanyu Shaping Culture, itu artinya yang tadi Agung bilang standar minimal itu harus lulus HSK 4 itu ya lumayan udah sulit gitu loh Kak. Kalau misalkan buat kita yang mahasiswa lokal baru pertama datang harus langsung bisa HSK 4 itu rasanya impossible, karena untuk bisa lulus HSK 4 itu ya karena kan HSK 4 setara kayak anak SMP ya. Ya kita sekarang gini aja deh, mau ke China, nggak punya ada bayangan bisa bahasa China, terus tiba-tiba nyampe sana disuruh ada tes kayak gitu, pasti kan bingung, paling gitu cuma nggak ngerti gitu kan gitu. Jadi kayak untuk untuk lulus S4 itu butuh juga struggle untuk untuk lulus itu juga kayak setara HSK 4 itu kalau TOEFL itu 550 lah. Kalau itu berarti tesnya tinggi banget gitu HSK 4. HSK 4 itu gimana? bahasa Mandarin apa bahasa Inggris? Mandarin. Mandarin. Wow. Jadi kayak
TOEFL-nya, ya aku bilang makanya TOEFL-nya China gitu, TOEFL-nya Mandarin kayak gitu. Kalau TOEFL kan khusus bahasa Inggrisnya Amerika ya kan. Iya, iya. Atau TOEIC itu khusus bahasa Inggrisnya British kayak gitu. Kalau China punya sendiri namanya HSK gitu. Gitu sih Kak. Sebenarnya kalau kesini Jadi kayak HSK 4 itu dari itu gampang. Masuknya gampang, cuman keluarnya itu loh harus ada persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi. Betul. Benar-benar. Tapi setiap FK pasti punya struggle-nya masing-masing sih sebenarnya. Mau itu di luar negeri ataupun tetap di dalam negeri kan tetap aja kayak harus rajin atau belajar gitu. Gak mungkin lah kalau ini doang. Pasti kan. Betul, Pasti betul. itu pasti. Itu untuk semua fakultas kayaknya kayak gitu deh. Semua mahasiswa ya pasti harus kayak gitu, nggak cuma Ya semua sih. untuk semua ini sih pasti. Kalau perbedaannya nih ya Kak, kalau di China sama di Indonesia kita dapat materi kayak TCM. Di Kakak diajarin TCM nggak? Traditional Chinese Medicine kayak gitu. Oh nggak ada, kita nggak ada tradisional, cuman obat-obat herbal ada emang. Kan bukan Cina, bukan tradisionalnya Cina, tapi ada obat herbal yang kayak jamu gitu kan. Herbalnya Indo. Herbalnya Indo kayak ya? Iya benar. Tapi kita cuman kayak, oh ini tahu ini labelnya ini buat ini buat ini kayak gitu. Cuman kita nggak buat, yang buat itu tetap farmasi. Oke, jadi kalau misalkan di China atau di Tiongkok kita ini mempelajari kayak TCM atau traditional Chinese medicine, terus abis itu juga kalau dari aku sih ada mapel namanya Chinese Medicine 1, Chinese Medicine 2. Jadi di situ kita mempelajari anatomi full Chinese. Contoh nih bagian lambung, bagian pylorus, bagian gastriknya, namanya semua Chinese. Jadi kayak bahasa pengantarnya bahasa Inggris, tapi untuk bagian anatomi dan segala macam tubuh kayak antibiotik, terus sama penyakit dan segala macam kita harus tahu itu in Chinese itu apa atau dalam bahasa Mandarin itu apa, karena itu nanti kita gunakan di pas internship. Setelah kan kita kuliah 6 tahun, 5 tahunnya kuliah, 1 tahunnya internship. Nah 1 tahun internship ini itu kepake banget bahasa Chinese kita yang udah kita pelajari di semester sebelumnya ya TCM lah, atau mungkin ya kayak tadi itu bahasa Inggris nanti bahasa Chinese-nya antibiotik, terus abis itu bagian-bagian anatomi tubuh manusia tapi dalam bahasa Mandarin. Itu sangat dibutuhin buat internship nanti di China gitu sih Kak. Oh ya Kak, sama nambahin juga, jadi kalau di Indonesia kan koas dulu ya? Iya. Internship. Nah, jadi ya hampir sama lah. Sebenarnya kita juga koas, cuman kita nyebutnya di sini itu internship gitu. Kalau di sana berarti jatuhnya kayak prekliniknya 5 tahun, terus habisnya itu internshipnya setahun ya? Ya. Koasnya 1 tahun ya gitu. Wow. Kalau di sini kan dibalik sih. Sebenarnya 4 tahun apa prekliniknya, tapi bisa ngambil 3,5 kalau udah selesai skripsinya, sama 2 tahun koas. Oh ya, aku mau nanya, kalau di sana kan katanya nggak ada skripsi, terus buat lulus, buat masuk ke internship itu apa kalian tesnya? Silakan Agung. Oh ya, kalau ini Kak, kita wajib ini sih tadi tuh HSK 4 itu kita wajib lulus, karena itu jadi apa ya? Jadi persyaratan untuk kita bisa lulus gitu. Dan untuk ke internship itu jadi kita harus lulus HSK sebelum tahun kelima ya jadi ya. Nah itu kalau tempatku ya. Nah cuman kalau yang baru-baru di mahasiswa baru yang tempatku itu tahun pertama mereka harus mendapatkan HSK 4 dulu. Nah kalau enggak mereka bisa dipulangkan juga kalau di sini. Itu agak berat sih emang. Itu aja sih Kak. Kita kan ini sih internshipnya di Tiongkok, jadi kita butuh HSK 4 tadi. Cuman kita juga bisa internship di negara lain juga, mau di Indonesia ataupun mau di negara lain bisa juga. Itu tergantung kita sih mau internshipnya nanti di mana. Gitu Kak. Berarti udah lepas univ ya, bisa lepas univ ya berarti. Bisa lepas univ. Soalnya kalau di sini tuh kebanyakan kayak kalau univnya A ya udah koasnya di univ tetap itu gitu profesinya kan. Kalau buat ini apa? Iya ya.
Untuk yang tadi pertanyaan kakak kan, kalau di Indonesia ada skripsi, di China nggak ada skripsi kan? Ya. Nah paling yang tadi Agung bilang itu benar. Salah satu untuk syarat graduate dari universitas di kami itu harus ada HSK 4. Tapi untuk pengganti skripsinya ini kita juga masih belum tahu. Bisa jadi ada, bukan ada skripsi. Maksudnya ada tes, nggak tahu itu entah nanti namanya. Jadi kayak ngetes semua kemampuan yang udah dipelajari sebelumnya kan, sama bisa jadi yang nggak ada sama sekali. Jadi ya udah, kalau misalkan udah misalkan nih kan kita kan nggak sistemnya SKS ataupun nggak sistemnya blok ya, kita per subjek belajarnya. Kayak anatomi, ada maksudnya sendiri anatomi, regional anatomy, pathophysiology, parasitology, anesthesiology, forensik dan segala macamnya kayak gitu. Kita belajarnya satu-satu gitu. Maksudnya satu semester contoh kita cuma belajar 7 subjek. Ada parasitology, terus habis itu anesthesiology, anatomi apa-apa dan segala macamnya kayak gitu. Jadi kita nggak belajarnya per blok gitu. Jadi nanti mungkin sebelum internship atau mungkin setelah internship sebelum graduation mungkin ada tes yang mengetes skill kita di subjek tersebut gitu. Mungkin ada, tapi untuk lebih lanjutnya kurang tahu ya, tapi bisa jadi nggak ada gitu loh Kak. Jadi kayak ya udah UAS nilainya sekian, nilai pathophysiology ya udah, ya nanti yang tertera di ijazah ya segitu gitu. Gitu loh Kak. Berarti kalian totalnya itu 10 semester ya? 12. Iya. Iya kan, sama intern. Semester 10. Prekliniknya kan Hitungannya di internship juga ini tetap dihitung ini. Kalau misalkan aku lihatnya tuh ya tetap 12 weeks gitu. Jadi yang internship tetap dihitung jadi mata mata kuliah gitu. Stase departemen apa gitu ya? ini tadi kan sempat disinggung buat pelajarannya itu biasanya pakai bahasa Inggris atau juga sama Cina atau dua-duanya ada di compare mungkin? Alhamdulillah, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kalau kamu suka, silahkan pencet tombol like, comment, subscribe, dan share ke semua media yang kamu punya. And see you next video. Benar-benar. Aku tuh udah lama banget gak main YouTube soalnya masih fokus koas itu loh. Agak ribet soalnya koas. Bener-bener. Udah koas berapa ini Kak? Stase ya? Berapa tahun dan? Atau Baru mulai sih. Stase. Sekitar 6 baru mulai. bulan. Udah Koas di mana Kak? RS Haji Surabaya. Iya. Kalau pemilihan koas itu berdasarkan keinginan kita ngelamar ke mereka, atau dari univ udah nentuin ini, oke, mahasiswa grup A koasnya di rumah sakit ini, grup B di rumah sakit ini, grup C di sini gitu, atau gimana? Dari univ yang menentukan nanti kelompoknya apa, siapa aja, terus nanti dia masuk kemana gitu. Itu sesuai dari linknya univnya. Jadi kayak univ A punya linknya ABCD gitu. Di mana aja, di kota mana aja, nanti dia bakal disebar kayak gitu. Oh, berarti kita nggak bisa custom gitu. Oh, aku pengen contoh nih, aku pengen koas di rumah sakit ini gitu. Kita nggak bisa gitu ya? Iya, nggak bisa. Jadi udah diatur semua sama pihak univ. Kuat-kuatin doa mau di RS mana. Oh, emang gimana Kak kalau maksudnya rumah sakit di perkotaan dan rumah sakit di mungkin kota-kota kecil gitu bedanya apa Kak? Maksudnya sejauh yang Kakak tahu aja, mungkin berdasarkan pengalaman Kakak atau teman-teman Kakak gitu. Lebih ke ini sih, kalau RS kecil itu kan spesialisnya dikit. Jadi nanti ketika ada beberapa spesialis yang dia nggak ada di kota kecil, dia bakal balik lagi ke kota besar kayak gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi buat pengalamannya kayaknya sama deh. Gimana nih mau mulai jadi? Aku gimana ya mulainya? Nggak pernah gitu. Gimana ini opening Kak Novenita di YouTube channelnya openingnya kayak gimana? Ya gimana? Aku nggak pernah kolek kayak gini. Mesti kayak ya udah kamu ngasih video, terus ngasih video, ya udah aku gabung gitu. Oh, Opening udah Kakak bisa. aku. Tadi apa Gimana? Gimana? Opening deh. Kayak gini aja. Openingnya kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa nih? Selamat pagi.